Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam acara webinar Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan yang pada sore hari ini memasuki seri ke-52. Tidak terasa memang sudah 1 tahun Dolan ID menemani para peserta sekalian. Terima kasih kepada para peserta yang selalu setia untuk mengikuti Dolan ID dari minggu ke minggu dengan topik yang berganti dan beragam dari berbagai perhimpunan. Yang pada sore hari ini topik yang akan ditampilkan pada webinar Dolan ID adalah dari Himpunan Bedah Toraks, Kardiaks, dan Vaskular Indonesia dengan topik varises. Yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Pandu H. Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi MKetlin. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi Sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan pada kesempatan Dolan ID sore hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan dari dua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Dr. Yan Efrata Sembiring, spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular konsultan, di mana beliau adalah koordinator program studi SP1 Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Edwin Wijaya, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Departemen KSM Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Mungkin sebelum kita mengikuti acara webinar Dolan pada sore hari ini dengan topik varises, mungkin akan kita dengarkan dulu sejenak sambutan dari Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Brahmana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, Waalaikumsalam. ini yang saya hormati sahabat saya nih, Dr. Yan Efrata Sembiring ya. Terima kasih banyak meluangkan waktu, memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Edwin Yosef Wijaya, terima kasih banyak memberikan sedekah ilmu untuk sejawat-sejawat kita. Juga Dr. Pandu, Dr. Linda, dan semua tim, ada Dr. Charles juga mempersiapkan acara dari minggu ke minggu multi himpunan ini luar biasa tidak mudah. Dan tidak terasa sudah 1 tahun. Pas ini, Dr. Ian Sembiring Ya, kehormatan edisi ke-52. Tanpa ya, putus ya. saya Ya, ke-52. nanti pada Desember nanti akan diperingati 1 tahun Dolan dengan kita tatap muka ini. Selama ini kita ketemu online terus ya, dari setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 nanti ketemu tatap muka akan ada undangannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Ian, Dr. Edwin, Dr. Pandu. Mudah-mudahan acara gayeng begitu dan kemudian eman kalau tidak ditanya beliau-beliau ini karena meluangkan waktu beliau itu biasanya ketemunya di kamar operasi sama beliau-beliau itu ya, baru kali ini pakai baju preman tidak operasi gitu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya pada acara webinar Dolan ID sore hari ini. Baiklah para peserta sekalian, pastinya sudah tidak sabar untuk segera mengikuti sesi ilmiah dari webinar Dolan ID pada sore hari ini dengan topik varises. Untuk itu saya serahkan kepada Dr. Pandu Hanindito Habibis selaku moderator pada sore hari ini untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID pada hari ini, Senin 20 November tahun 2023. Saya persilahkan Dr. Pandu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bus, Dr. Linda dan Dr. Brahmana sebagai Ketua di Cabang Surabaya telah memberikan sambutan. Sebenarnya edisi Dolan hari ini adalah edisi yang spesial karena memang betul sudah 1 tahun ya, 52 kali Dolan membersamai para audiens setiap minggu, insya Allah tanpa putus kecuali hari libur, secara free. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus secara free memberikan sedekah ilmunya ini para narasumber. Baik, saya menyapa Dr. Yan Efrata Sembiring dan Dr. Edwin Yosef Wijaya. Selamat sore, Dok. Selamat Jadi, sore, Dr. Pandu.
Selamat sore dokter. Jadi topik kita sore hari ini mengenai varises ya dok. Varises ini sebetulnya juga mungkin kondisi yang sering terjadi di masyarakat. Jadi topiknya sangat menarik bagaimana varises ini bisa dipandang dari keilmuan Dr. Yan dan Dr. Edwin secara lebih detail dan lebih apa ya, nanti bisa lebih dalam mungkin ya kita bisa menelisik kepada para ahli-ahlinya di sini. Kepada para peserta, monggo dipersilakan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan kepada Dr. Yan dan Dr. Edwin, dipersilakan mencantumkan pada kolom Q&A. Baik, Dr. Yan dan Dr. Edwin biasanya belum panas biasanya dok di awal-awal dok. Jadi mungkin Dr. Yan dulu mungkin ya bisa memberikan pengantar dok mengenai varises itu bagaimana sih dok atau apa mungkin yang terkini dari varises. Mungkin silakan Dr. Yan. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Yang saya hormati Dokter Brahmana, Ketua ID Surabaya, kemudian Dokter Linda. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan kehormatan kepada kami HBTKPI di edisi Dolan yang ke-52 ya, seminggu ya, setahun ya. Wah, Setahun ini dok. edisi yang spesial. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya Dokter Pandu ya. Jelas dok. Jelas Dr. Yan. Ini karena saya kebetulan hari ini sedang berada di Papua. Ya, jadi kita hari ini ada visitasi untuk persiapan pelayanan operasi bedah jantung di Papua, jejaring kardiovaskular. Hari ini kita dengan tim Kemenkes uh, melakukan visitasi untuk ke rumah sakit RSUD Jayapura di Dok 2. Jadi Dokter Pandu ini banyak sekali nih teman-teman sejawat 310 ya. Saya rasa ini Ya, terus dok. akan bertambah. Kalau bisa nanti mungkin terakhir tengah-tengah sudah 1.000 gitu ya. Oh, ya. Oke, Ya, benar, untuk dok. pengantar mungkin supaya diskusi lebih panas, saya mohon Dr. Edwin bisa share slide dulu. Ya, Ya. nah ini jadi Mungkin adalah, layarnya sudah kelihatan. Saya oke share dulu. sudah bisa dilebarkan, Win. Nah, jadi nanti saya akan sama Dr. Edwin. Dr. Edwin adalah staf di Departemen dan KSM dan Prodi PTKP di FK UNER Rumah Sakit Dr. Stomo. Dia share slide aja ya, sudah. Oke. Nah, ini Sudah, dok? sebenarnya adalah topik yang cukup menarik ya bagi teman-teman dokter umum karena kelainan varises ini itu adalah kelainan yang tidak sedikit ya. Jadi artinya cukup banyak dialami oleh masyarakat kita. Jadi teman-teman dokter umum itu kadang-kadang datang keluhan itu pasien misalnya dengan keluhan kaki kemang, cepat capai, gitu ya. Nah, yang mana salah satu penyebabnya itu adalah kelainan daripada pembuluh darah, vena yang kita namakan dengan varises. Bisa slide. Nah, ini kalau kita lihat ya, dulu kita sama-sama belajar bahwa yang dimaksud dengan varises itu adalah kelainan daripada vena ya yang ada. Kalau kita sepakat tuh varises itu banyak di segala tubuh itu bisa terbentuk varises. Tapi yang kita bahas pada Dolan edisi 52 ini adalah varises daripada kaki ya. Jadi kita fokus ke kaki. Ya, saya tidak akan ngutak-ngatik bagiannya Dokter Pandu dan Dokter Brahmana gitu ya, varises yang ada di daerah genitalia ya. Nanti saya dikira kurang kerjaan begitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, kita melihat sudah sepakat. Jadi varises itu apa? Varises itu adalah suatu kelainan pembuluh darah balik atau vena yang terdapat pada tungkai atau ekstremitas bawah yang disebabkan yang bentuknya adalah berkelok-kelok dan dilatasi ya, melebar yang disebabkan karena kelainan daripada katup. Nah, kita sepakat dulu nih bahwa kelainannya itu disebabkan oleh adanya kelainan katup sehingga terjadilah yang dinamakan dengan reflux ya. Pada awalnya eh, refluksnya kecil, makin lama makin besar, makin lama makin besar sehingga kalau kita menggradasi atau melakukan grading atau derajat pada kelainan varises, kita ada namanya CEAP gitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering ikut webinar yang dilakukan oleh BTKPI ataupun oleh Departemen BTKP FK UNER.
bahwa ada kelasnya itu atau CEAP, etiologi dan klinis ya, kemudian dan lainnya. Nah, kalau lihat gambar ini kita bisa lihat berdasarkan kelasnya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kelas-kelas ini menentukan jenis daripada pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien, gitu ya. Nah, jadi kalau yang kelas satu tidak perlu terlalu agresif, ya, cukup dengan stalking, dengan perubahan pola hidup yang tidak mengurangi apa namanya alas kaki yang heel tinggi, kemudian kompresi stocking. Kalau kelas 2 kita bisa mengarah ke arah surgery, kelas 3, 4, dan seterusnya. Dan juga yang biasanya datang pada pasien itu adalah kelas 5, kelas 6, adanya ulkus baik yang sudah sembuh ataupun yang masih aktif, gitu ya. Nah, ini adalah klinis-klinis yang sering akan dialami oleh pasien yang menyebabkan dia datang berobat ke dokter. Slide berikutnya. Nah, eh, untuk mengetahui apakah itu pasien mengalami yang namanya varises atau tidak, memang paling penting itu adalah klinis, ya, anamnesa mengenai keluhan-keluhannya, kemudian melakukan inspeksi, palpasi terhadap ekstremitasnya. Kita akan bisa melihat inspeksi adanya dilatasi dari vena yang katanya seperti cacing. Kemudian kalau kita melakukan perabaan juga peraba dilatasi dari vena, dan kemudian yang paling diagnostik yang paling akurat adalah pemeriksaan daripada ultrasound duplex, ya, sehingga kita bisa mendapatkan derajat daripada inkompetensi daripada katup tersebut, di mana lokasinya, dan mengenai segmen-segmen apa saja. Ya, jadi diagnosanya ini. Dan yang paling penting, ya teman-teman sejawat, kalau melakukan meminta, ya mungkin dengan dokter umum ya, meminta pemeriksaan, pastikan posisi dari pasien. Kita bisa lihat gambar ini. Posisi pasien adalah berdiri. Jadi, jangan melakukan pemeriksaan pada saat posisi pasien sedang berbaring, ya. Nah, itu salah, ya, karena kita mengharapkan adanya reflux daripada vena-vena tersebut. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, macam-macamnya penanganannya dari mulai obat-obatan, medikamentosa, pemakaian kompresi stocking, melakukan operasi skleroterapi dengan obat-obatan, dan pembedahan. Saat ini pembedahan sudah cukup maju. Kalau dulu hanya dilakukan dengan open surgery atau kita tahu eksisi Babcock ataupun stripping, namun saat ini sudah dilakukan dengan endovenous terapi, baik secara radiofrekuensi, ablasi laser, glue, dan yang lain-lain. Jadi itu tergantung, ya. Memang konsekuensinya semakin tinggi, teknologinya akan semakin mahal. Tapi namun recovery ataupun activity, segera kembali ke activity itu lebih cepat bila dilakukan secara endovaskular atau endovenous. Slide. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalau kita lihat, yang kiri adalah stocking, kemudian dilakukan eksisi, ligasi tinggi, eksisi, stripping, kemudian dan menggunakan endovenous laser ablasi dan endovenous terapi lainnya, baik glue maupun uh, radiofrekuensi. Right? Ya, jadi saya rasa itu slide dari kami. Mungkin Dr. Pandu kita bisa lebih banyak berdiskusi. Silahkan saya kembalikan kepada Dr. Pandu selaku moderator. Atau mungkin Dr. Edwin ada yang mau ditambahkan dulu? Silakan. Ya, mungkin silakan Dokter Edwin kalau ada yang ditambahkan dari presentasi Dokter Dian. Ada tambahan nggak? Ya, terima kasih dok. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Dokter Rian sudah cukup lengkap. Jadi memang penyakit varises ini sebenarnya silent. Jadi mayoritas itu pasien sebenarnya sudah ada, namun tidak menimbulkan gejala. Ataupun bila sudah ada gejala, biasanya mereka kurang begitu aware. Kebanyakan dari pasien yang datang ke kontrol ke kami, ke BTKV, itu pasien-pasien yang sudah stadium lebih lanjut, jadi C5 atau C6.
di mana sudah ada luka, lukanya tidak sulit sembuh, itu pun masih banyak dimisinterpretasi karena luka karena yang bukan karena vena, mungkin karena penyakit arteri atau karena diabetes mellitus. Jadi padahal sebenarnya itu luka karena luka vena. Jadi uh, kebanyakan pasien menurut prevalensi kalau di textbook atau di jurnal-jurnal itu sebagian besar pasien malah ketika di C2 sebenarnya. Tapi yang datang untuk meminta pengobatan itu karena ada gejala itu di ketika sudah stadium C4 atau C5, di mana itu sebenarnya hanya 6% dari keseluruhan. Sebenarnya kalau dihitung itu C2 itu mungkin 60 atau 70% pasien itu sudah stadium C2 atau C3. Dan yang perlu diperhatikan, penyakit vena ini merupakan penyakit yang progresif. Jadi ketika sudah mencapai di C4 atau C3 itu pasti akan, jika dibiarkan, nanti akan berlangsung menjadi C5. Ya, jadi harus dilakukan manajemen atau terapi karena tidak mungkin dari C4 kembali ke C2 atau C1. Mungkin seperti itu. Kalau untuk modalitas terapinya tadi sudah disinggung oleh Dr. Yan. Jadi memang modalitas terapi di sini cukup banyak. Jadi mulai dari kita lihat itu mulai dari medikamentosa, kemudian terapi kompresi itu menunjukkan stocking, kemudian baru kita terapi untuk intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini adalah kita ingin mengeliminasi pembuluh darah vena yang mengalami pelebaran itu. Jadi baik kalau mungkin jenis varisesnya masih kecil yang retikularis itu mungkin bisa kita lakukan injeksi dengan menggunakan agen skleroterapi. Tapi untuk ukuran yang sudah cukup besar, apalagi sudah C2, C3 itu biasanya kita tidak bisa menggunakan skleroterapi, terutama jenis varises yang trungkal. Jadi mungkin harus kita eliminasi dengan cara pembedahan. Pembedahan itu bisa kita lakukan open surgery ataupun yang metode terbaru dengan cara endo. Mungkin itu yang harus difamiliarkan karena memang modalitas-modalitas terapi untuk varises ini baru mengalami perkembangan ketika 10 tahun terakhir ini. Mungkin itu tambahan dari saya, yang lain sudah disampaikan oleh Dr. Rian tadi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Ian dan Dr. Edwin untuk pengantarnya. Saya rasa sudah ya mungkin besar kita berikan gambaran mengenai varises. Mungkin tadi kan dari slide yang ditampilkan itu bahwa varises yang terjadi itu adalah kelainannya di katup ya, katup vena yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berarti artinya ini kelainannya varises ini kelainan anatomis ya dok, bukan kelainan fungsional ya dok. Ya, terima kasih, Dok. Jadi memang patofisiologi dari penyakit varises ini terutama karena adanya ada beberapa teori yang melandasi tentang penyakit vena ini. Salah satu teori yang dianut adalah tentang inkompetensi dari katup. Jadi untuk vena, aliran pembuluh darah di vena, terutama di tungkai bawah, itu kan vena itu mengembalikan darah kembali ke jantung. Nah, problemnya kalau pada ekstremitas inferior, dia harus mengembalikan ke jantung itu mengelawan gaya gravitasi. Nah, padahal daya dorong itu hanya dari kontraksi otot salah satunya, dan daya hisap sedikit dari jantung. Nah, untuk melawan gravitasi itu ketika fase diastolik, maka jantung itu akan menghisap darah dari pembuluh darah vena untuk kembali ke jantung. Nah, tapi dalam kondisi berikutnya, jika tidak ada katup yang menjaga aliran vena itu, maka darah itu akan cenderung kembali ke bawah, ke distal. Jadi adanya katup itu tujuannya untuk mencegahnya reflux darah kembali ke distal. Nah, jika pada suatu kondisi ada yang mengatakan terkait dengan hormonal, itu terjadi inkompetensi katup. Nah, kalau terjadi inkompetensi katup, tentu saja darah itu akan bocor kembali ke bawah, ke distal. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun, lama-kelamaan akan terjadi distensi dari pembuluh darah vena. Nah, distensi itu bisa semakin lama semakin besar. Nah, nanti muncul diameternya sudah bisa cukup besar. Kalau lebih dari 3 mili, itu sudah kita sebut sebagai varises. Nah, jika itu berlangsung terus, maka tekanan hidrostatik akan tinggi, terjadi ekstravasis di cairan. Juga terjadi aliran darah yang mengalami kongesi sehingga terjadi edem di ekstremitas inferior. Jika itu berlangsung terus-menerus, ekstravasasi itu akan membawa sel-sel dan sel darah merah ke jaringan interstisial, sehingga zat-zat warna pigmen itu akan masuk ke jaringan interstisial. Jadi lama-kelamaan terjadi hiperpigmentasi pada
ekstremitas inferior. Itu yang disebut sebagai hiperpigmentasi. Itu kalau sudah C4. Kemudian jika berlangsung terus, lama-kelamaan bisa terjadi ulkus, di mana ulkus pada vena ini yang khas dia itu sangat susah untuk sembuhnya. Ya. Jadi memang salah satu faktor teori yang melandasi terjadinya penyakit varises ini adalah inkompetensi dari katup. Inkompetensi itu salah satunya juga dia mengatakan dikaitkan dengan hormonal. Mungkin seperti Baik, itu Dok. dari saya. Jadi, Dari Dr. Rian apa mau tambahkan? ya, silakan Dokter Yan, mungkin ada tambahan dulu, Ya, Dok. wah ini ya Dokter Pandu, ini teman-teman dokter umum ini sangat beruntung ini ya, oleh ID Surabaya memberikan istilahnya refreshing ilmu secara gratis gitu ya. Jadi sudah ada ini deh, tidak dipungut bayaran gitu ya. Jadi benar kata Dokter Edwin tadi. Ini sekalian saya menjawab pertanyaan dari kolom chat ya. Jadi berhubungan dengan mana sih laki-laki atau wanita gitu ya. Ini ada kolom chatnya Dokter Pandu. Sekalian nggak apa-apa dijawab ya Dokter Pandu ya, supaya Ya, uh, silakan Dok. oke. Jadi kalau insiden daripada varises itu memang semua epidemiologi mengatakan lebih banyak pada kaum wanita gitu ya. Nah, kaum wanita, kenapa kok kaum wanita? Yang pertama karena eh, adanya pengaruh hormonal. Tadi kata Dokter Edwin, ya, hormonal salah satu progesteron yang kita ketahui itu banyak mempengaruhi sehingga elastisitas daripada vena itu dia berkurang. Terus yang kedua adalah perilaku, ya, di mana berdiri dalam satu posisi yang cukup lama sehingga pompa atau pumping daripada otot-otot kaki itu tidak efektif sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan daripada distensi atau dilatasi dari vena yang menyebabkan katup-katup itu menjadi inkompeten ya. Terus yang berikutnya lagi adalah kebiasaan ya dari wanita atau ibu-ibu yang memakai heel ya atau hak yang tinggi ya itu juga salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya suatu varises tersebut ya. Jadi itu sudah menjawab tadi pertanyaannya ya. Terus yang berikutnya tadi ini ada pertanyaan lagi terapi yang diberikan GP. Nah, nanti dokter Edwin yang berikutnya. Nah, untuk dokter umum ya tentunya memang dibatasi hanya memberikan medikamentosa ataupun usulan pemakaian stocking gitu ya. Nah, teman-teman dokter umum itu saya perlu beritahu. Yang tadi itu adalah yang penting harus mengetahui dulu pasien pada saat datang ke teman-teman dokter umum itu pada saat kondisi apa, klasifikasinya kelas apa. Jadi kalau masih cuma kelas 1, kelas 2, mungkin kita bisa berikan medikamentosa ataupun pemakaian stocking. Tapi kalau sudah kelas 3 ke atas ada ulkus, itu jangan berlama-lama ditangani. Mungkin sebaiknya diserahkan kepada spesialis yang kalau kita di sini adalah DTKP. Nah, tujuannya apa? Kalau kita lihat di luar negeri, varises ini adalah salah satu apa namanya masalah kesehatan yang cukup menimbulkan suatu cost yang cukup banyak ya khususnya bagi asuransi gitu ya. Nah, sehingga semakin cepat kita melakukan tindakan, hasilnya akan semakin baik, costnya juga akan bisa semakin dikurangi. Jadi dari saya itu dulu, Dokter Pandu, silakan Dokter Edwin, mungkin ditambahkan lagi untuk diskusi yang lain, silakan. Baik, Ya, Dok. Mungkin terima saya kasih mau, dok. oh Ya ya, dok, Dokter silakan Yan dok. mau menambahkan, Ya mau silakan menambahkan dokter dulu. Pandu dulu. Nggak apa dok, dokter Pandu. Baik, Dok, saya menambahkan tadi Dokter Edwin dan Dokter Yan menyampaikan bahwa varises ini banyak terkait hormon ya. Mungkin saya balik pertanyaannya, apakah varises ini bisa diterapi dengan hormon? Jadi kalau misalnya tadi progesteron itu penyebab varises, apakah bisa diberikan terapi seperti estrogen, seperti itu, gel atau bagaimana? Apakah membantu? Apakah ada tempatnya? Gitu, terapi. Ya dok, terima kasih dok. Jadi memang salah satu landasan teori yang menyebabkan atau fisiologi dari varises ini karena hormonal. Diduga salah satu hormon yang mempengaruhi itu adalah progesteron. Dia membuat dinding vena itu menjadi stretching. Nah, stretching itu berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun. Otomatis karena terjadi stretching itu katupnya itu menjadi tidak kompeten.
karena mengalami dilatasi dari pembuluh darah. Nah, namun yang perlu kita ingat ketika pasien sudah datang itu kebanyakan sudah stadium sudah lebih lanjut. Jadi pembuluh darahnya sudah distensi dan strukturnya juga sudah tidak bagus. Jadi terapi hormonal itu tidak terlalu membantu, terutama apabila sudah mengalami stadium 3C3 atau C4, karena secara struktural, secara histopatologis dari jaringan pembuluh darah venanya sendiri sudah tidak bagus. Memang zaman dahulu salah satu terapi yang di pembedahan untuk varises adalah kita transfer katup. Jadi katup vena kita yang masih bagus kita tanamkan di pembuluh darah vena mengalami inkompetensi. Tapi itu pun hasilnya tidak terlalu bagus karena memang walaupun kita ganti dengan katup yang kompeten yang baru, tapi dinding dari struktur venanya sendiri sudah tidak bagus. Jadi tidak terlalu membantu. Mungkin seperti itu kalau untuk terapi hormonal ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, izin saya bacakan ya, Dok. Tadi sudah tentang GP, ini pertanyaan dari Dokter Mulyani Aung. Izin bertanya, Dok, kalau pasien sering kram betis, vena tidak terlihat dari luar, apakah ini termasuk varises profunda? Kemudian bagaimana manajemennya dan olahraga apa yang disarankan? Apakah orang yang pekerjaannya berdiri terus bisa menimbulkan varises? Silakan mungkin Dokter Yan dulu ya. Dokter Yan, habis itu mungkin bisa dilengkapi Dokter. Silakan, Dok. Ya. Ada jawaban, Dok? Dokter Yan? Saya, saya ulang, Dok, pertanyaannya. Saya baru terlempar tadi ini. Oh iya, Bang. Gimana? Sorry. Dokter Izin Edwin saya dulu. ulang ya, Dok. Tolong, Dokter Edwin aja, Dokter Edwin dulu. Oh ya. Oh, Dokter Edwin dulu. Siap. Terima kasih, Dok. Silakan, Ya. Dokter Edwin. Ya, saya jawab ya, Dok ya. Jadi untuk definisi varises sendiri adalah pembesaran dan perkelok-keloknya dari pembuluh darah vena yang superficial. Ya, jadi varicose vein itu terutama yang tampak di keluhan pasien itu karena pembuluh darah vena yang superficial. Jadi yang perlu kita pahami dahulu, pembuluh darah vena itu berbeda dengan pembuluh darah arteri. Untuk sistem arteri di tubuh kita itu mengikuti aliran sistemik, jadi mengikuti nama tulang. Nah, untuk vena sendiri itu berbeda karena kita terutama pada ekstremitas, kita punya sistem vena yang superficial dan sistem vena yang profunda. Di mana sistem vena yang profunda itu akan selalu mengiringi perjalanan dari sistem arteri. Nah, namanya mengikuti nama arteri. Nah, berbeda dengan sistem vena yang superficial. Sistem vena superficial itu khas terutama pada ekstremitas. Namanya tidak mengikuti nama arteri. Seperti kalau pada ekstremitas superior kita punya vena cephalica dan vena basilica. Pada ekstremitas inferior kita punya vena savena magna dengan vena savena parva. Yang disebut dengan varises pada orang awam itu ya pembesaran di pembuluh darah di yang superficial. Ya, memang varises itu merupakan salah satu bagian dari spektrum pembuluh darah kelainan pembuluh darah vena yang disebut sebagai CVI, chronic venous insufficiency. Jadi pembuluh darah vena itu adanya inkompetensi dan ada gangguan insufisiensi dari pembuluh darah vena di yang superficial itu varises. Jadi varises itu termasuk dalam CVI, tapi CVI belum tentu varises seperti itu. Nah, tadi dikatakan di betisnya ada gambaran vena-vena kecil yang banyak ya. Ya memang vena varises itu sendiri dibagi dari ada berbagai klasifikasi. Kalau tadi dari gradasinya itu dari klasifikasi C, E, A, P tadi yang dikatakan oleh Dr. Yan. Nah, kemudian kalau jenisnya sendiri itu ada juga yang varises yang kecil-kecil itu reticularis. Kemudian varises yang mengenai pembuluh darah yang utama yaitu di varises vena savena magna itu kita sebut sebagai varises trungkal. Kalau yang seperti pembuluh gambaran vena-vena kecil yang banyak mungkin ini yang varises yang jenis reticularis. Ini itu. Dok, mungkin lanjut olahraga apa yang disarankan, Dok, pasien-pasien varises seperti ini, Dok? Jadi memang salah satu untuk hemodinamik dari vena itu kita berbeda dengan arteri karena dia tidak bisa mengalir aktif karena bantuan dari pompa jantung itu kita membutuhkan bantuan untuk mengalirkan pembuluh darah di vena. Dalam hal ini kita butuh kontraksi otot. Nah, pada ekstremitas inferior berarti kita butuh bantuan dari kontraksi otot. Kalau di tungkai bawah ya salah satunya mungkin bisa otot betis atau otot paha. Nah, bagaimana otot itu berkontraksi kalau kita beraktivitas? Kalau kita tidak beraktivitas, misalnya imobilisasi lama atau bed rest lama, tentu saja otot-otot itu tidak berkontraksi. Kalau otot-otot tidak berkontraksi, cenderung akan terjadi stasis dari aliran darah yang di vena.
Kalau stasis ya tentu saja bisa nanti timbul berbagai macam faktor resiko untuk terjadi kelainan di pembuluh darah. Salah satunya bisa trombosis. Ataupun misalnya pasien yang dengan obesitas, kemudian dia terlalu lama berdiri, itu tentu saja tekanan hidrostatik di tungkai bawahnya akan tinggi. Jadi secara tidak langsung, secara bertahun-menahun, pembuluh darahnya itu akan mengalami dilatasi karena tekanan hidrostatiknya terlalu tinggi. Seperti itu. Baik, dokter. Mungkin itu, Dok. Eh, Bang, saya lanjutkan ke pertanyaan Ya. berikutnya dari Dokter Setia Astuti. Pertanyaannya, ada pasien datang dengan keluhan bila jongkok betisnya terasa sakit. Ternyata di betisnya terlihat gambaran vena kecil-kecil yang banyak. Apakah ini termasuk juga varises? Lalu bagaimana terapi dan pencegahan? Sekalian saya tambahkan, Dok, pertanyaannya. Tadi kan ada gambar kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada juga USG. Artinya varises ini cukup diagnosisnya secara klinis atau harus melalui USG, Dok, bahkan yang kelas 1 kelas 2. Mungkin ada Dr. Rian ya. Dr. Rian bisa memberikan komentar, Dok, Dr. Rian? Iya, iya, terima kasih. Ini mohon maaf ini sinyalnya agak-agak putus-putus nih, jauh di Oh iya, Jayapura. betul. Iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya bisa nangkap tadi pertanyaannya apa. Jadi, halo, Iya, Dok, Iya, iya, Dok. Dok. Dengar, Dok. ya, Iya, dengar Dok. ya, suara saya jelas ya. Dengar, Dok. Ya, tadi yang apa tadi namanya itu Yang jongkok, betisnya terasa jongkok, nyeri, Dok. ya. Jadi Terus ada vena kecil, apakah itu ke- varises? keluhan daripada varises itu bermacam-macam, ya. Bisa yang eh, hanya bersifat kosmetik, misalnya pada wanita-wanita yang berkaki putih atau mulus gitu ya. Kemudian dia merasa risih karena ada urat-urat kakinya menonjol. Nah, itu indikasi yang pertama bagi mereka itu adalah kosmetik. Yang kedua adalah keluhan klinis. Misalnya keluhan klinisnya itu yang paling sering itu adalah kemeng gitu ya. Kemeng. Kemeng itu artinya dia kalau jalan cepat capai, ya. Kemudian kalau di istirahat enak, terus begitu. Nah, keluhan nyeri pada kaki, ya itu memang harus pada untuk teman-teman dokter umum harus ketahui hati-hati pada peripheral artery disease gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Nah, jadi kalau dia sudah mempunyai faktor risiko untuk adanya peripheral artery disease seperti diabetes, perokok, obesitas dan segala macam atau dislipidemia itu hati-hati. Keluhan itu pun yang tadinya keluhan seperti varises bisa aja karena peripheral artery disease. Nah, tapi kalau menekuk kemang itu bisa jadi gejala awal daripada varises bisa. Sehingga tadi dokter Pandu kan sudah ngomong, diagnosanya bisa dari klinis, adanya gradasi daripada dilatasi vena. Terus yang kedua, adanya diagnosa pasti dengan pemeriksaan USG. Nah, USG itu kita bisa pasti tahu di mana letaknya refluksnya, berapa diameternya, kemudian lokasi atau segmen mana yang kena, itu bisa tahu semua. Jadi, kalau kita mau melakukan suatu tindakan, itu tidak cukup hanya klinis, Dokter Pandu. Nah, ini perlu teman-teman dokter umum harus tahu. Jadi jangan asal main, oh ini varises harus operasi, belum tentu. Tapi kita lihat faktor etiologinya. Karena kalau teman-teman menyarankan operasi tanpa tahu etiologinya, lokasinya di mana, itu nanti akan bisa terjadi suatu namanya rekarensi atau kekambuhan gitu ya. Nah, sudah mahal-mahal pakai laser, ternyata kambuh. Nah, nanti akhirnya rasa tidak puas dan berakhir yang aneh-aneh gitu kan. Dan kita harus waspada dengan tuntutan-tuntutan daripada pasien kita. Nah, itu dokter, teman-teman dokter umum harus bisa mengerti dan memberikan edukasi kepada pasien sebelum melakukan rujukan kepada dokter-dokter spesialis. Itu harus harus ngerti dulu itu. Dari saya itu dulu Dokter Pandu, silakan Dokter Edwin mungkin. Baik, terima kasih. Iya, Dok. Dokter Edwin, Terima ini kasih. karena, oh, atau Dokter Edwin ada tambahan, Dok. Silakan, Dok. Iya, Dok. Oh, nah, makanya, itu, Dok. Jadi mungkin USG, jadi kriteria diagnosa kita mendiagnosa varises selain dari klinis, kan kita bisa tampak ada pembesaran vena. Ya,
Nah, kemudian untuk kita konfirmasi diagnosis, kita menggunakan tools, ya kita sebut USG ya. Di USG itu fungsinya apa? Satu, kita bisa melihat diameternya dari pembuluh darahnya. Diameternya berapa dari varicose vein-nya. Kemudian dua, kita bisa mengetahui refluksnya posisinya di mana. Itu penting, kenapa? Karena kita untuk dalam pengobatan varises, kita selain simptomatik, kita juga mengatasi kausanya. Kausanya seperti tadi kita ketahui, salah satunya adalah reflux. Nah, kita harus tahu posisi refluksnya yang paling besar itu di mana. Nah, posisi reflux pada varicose vein itu yang paling sering satu kita lihat di daerah savenofemoral junction. Jadi ketika vena savena magna mau bergabung masuk ke vena femoralis, vena profunda. Itu cukup sering di situ refluksnya. Kemudian kedua, tadi saya sempat singgung mengenai adanya sistem vena profunda sama sistem vena superficial. Nah, di antara kedua sistem itu ada yang kita sebut sebagai sistem vena perforator. Jadi vena perforator itu vena menghubungkan antara vena superficial dengan vena profunda. Nah, dalam kita melakukan USG mapping untuk pada pasien varises, kita harus mengidentifikasi di setiap titik perforator itu. Kenapa? Karena perforator itu beresiko untuk terjadinya reflux. Kalau kita tidak mengidentifikasi dengan baik, nanti ketika kita tata laksana misalnya laser atau kita stripping varises, kita operasi, perforatornya kita tidak attack, itu resiko untuk terjadi kekambuhan itu cukup tinggi. Jadi memang USG itu penting karena kita harus menentukan lokasi refluksnya. Jadi lokasi reflux kita lihat di savenofemoral junction satu, kemudian kedua di letak-letak vena perforator. Kalau vena perforator itu kita punya beberapa vena perforator di tungkai bawah itu mulai dari antrian, dot, void, sama koket. Itu kita harus cari semua ketika USG, kita tandai, sehingga kalau misalnya kita melakukan tindakan seperti kita lakukan laser, itu kita harus identifikasi itu dan kita harus mengisolasi letak vena perforator itu supaya tidak terjadi reflux dari situ. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih dokter. Berarti pentingnya arti USG dok ya dalam diagnostik varises. Cuma saya lanjutkan dok. Iya dok, Varises silakan. seperti apa yang tanda bahaya atau harus segera dilakukan USG atau dirujuk ke SPBTKP? Artinya kan dokter umum kan teman-teman dokter umum itu kan hanya melihat klinisnya mungkin ya dok ya. Nah, seperti apa yang harus segera dilakukan USG atau di refer ke BTKP begitu dok? Iya dok, terima kasih. Jadi kita ketahui kalau varises ini kita salah satu klasifikasi mulai C1 sampai C6. Jadi memang ketika C1 itu biasanya hanya berupa telangiektasis saja, jadi hanya pembuluh darah yang kelihatan tipis-tipis kecil. Ya, kemudian kelas 2 baru mulai besar. Ya, ini jika dibiarkan maka pembuluh darah itu akan progresif. Jadi C2 tidak akan mungkin jadi kembali lagi ke C1. Pasti dia progresif menjadi C3, kemudian C4, C5, C6. Nah, terapi dari varises ini berbagai macam. Kita punya banyak modalitas terapi untuk varises. Namun, satu jenis terapi itu mungkin hanya cocok untuk satu jenis pasien. Dalam artian kata, tidak kita misalnya punya beberapa modalitas terapi seperti medikamentosa, kemudian skleroterapi, compression, pembedahan. Jadi kalau venanya misalnya jenis varises yang retikularis, itu mungkin kita bisa lakukan skleroterapi. Tapi jika sudah besar ya tidak mungkin kita lakukan skleroterapi. Nah kalau masih stadium awal, kita tadi dikatakan oleh dokter Yan adalah medikamentosa. Itu mungkin teman-teman GP bisa melakukan terapi ya. Jadi medikamentosa salah satu medikamentosa atau obat-obat yang kita pakai untuk membantu mengurangi atau memperlambat progresivitas dari penyakit varises ini adalah kita menggunakan golongan MPFF, yaitu Micronized Purified Flavonoid Fraction. Jadi itu salah satu golongan flavonoid di mana dia punya berfungsi untuk mengurangi proses inflamasi yang terjadi di katup dan proses remodeling yang terjadi di pembuluh darah vena. Sehingga progresivitas dari penyakit ini bisa diperlama. Namun terapi itu tentu saja tidak bisa kita gunakan semata-mata hanya kalau misalnya kelas C2 atau C3 kemudian hanya dengan MPFF akan sembuh, tentu saja tidak. Jadi terapi untuk varises ini adalah terapi kombinasi. Di MPFF itu terapi selain obat-obatan, kalau dia kelas 2 atau kelas 3 ya tentu saja harus dikombinasi dengan terapi pembedahan, baik itu stripping varises atau laser. Tuh, mungkin itu dok.
Dari Dr. Rian apa tambahan untuk Ya, jadi udah benar Dr. Edwin tadi. Jadi semakin dini kita melakukan treatment terhadap varises ini, itu hasilnya akan baik. Karena kalau vena itu sudah dia dilatasi membesar, itu akan kembali ke normal itu regresi istilahnya itu akan sangat kecil sekali Dokter Pandu. Jadi ya sebelum dia melar gitu, ya seperti badan kita lah kalau sudah melar gitu kan agak susah ya kembali ya seperti kalau saya sudah melar badan saya agak susah. Jadi kalau masih stadium 1, stadium 2, teman-teman agresif melakukan terapi, baik edukasi, pola hidup, ya tidak berdiri pada satu posisi dalam waktu yang lama, tidak memakai hak yang tinggi pada wanita, memakai stocking kompresi, dan kemudian obat-obatan itu kan membantu sekali. Saya rasa itu dulu dari saya, silakan. Baik. Terima kasih dok. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dok dari Anonymous Attendee nih dok. Ini berkaitan tadi juga Dr. Yan sempat menyebutkan mengenai penyakit arteri perifer. Dok, permisi izin bertanya, bagaimana membedakan gejala yang berasal dari arteri dan vena secara spesifik? Tadi kan disebutkan Dr. Yan tentang faktor resiko penyakit arteri perifer seperti diabetes, merokok, obesitas. Apakah ada cara lain dok yang bisa membedakan lebih spesifik antara varises, penyakit vena, dan penyakit arteri? Ya, Silakan Dr. Yan. ini bagus ini pertanyaan. Ini ujian. Ini mungkin waktu pertanyaan ujian waktu dokter muda kali ya. Jadi begini, kita ketahui salah satu paling diagnosa paling simpel yang bisa dilakukan dokter umum di klinik ataupun di puskesmas ataupun di IGD adalah AB, ya, ankle brachial index. Jadi modalnya cuma stetoskop sama manset tensi, sudah. Jadi dengan membandingkan ankle brachial index, kita akan tahu ini ada PAD, peripheral artery disease atau varises gitu. Kalau keluhannya sama-sama tadi yang kemeng tadi. Jadi teman dokter umum itu jangan jangan malas untuk melakukan ini, ya harus selaku garda terdepan dalam bidang kesehatan harus melakukan ini bila kita mencurigai adanya PAD. Kapan curiganya? Bila dia punya faktor risiko. Misalnya apa? Diabetes, atau dislipidemia, merokok, hipertensi, dan yang lain-lain yang merupakan faktor risiko. Itu harus jangan malas periksakan PAD. Ya, Abi, anto brachial index harusnya. Gitu Dokter Pandu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Dr. Edwin ada tambahan? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok? lanjut aja di Dr. Rian selengkap. Lanjut. Baik, masih ada beberapa pertanyaan saya lanjutkan dari Dr. Willy Tasman kepada sejauh Dr. Yan. Sejauh mana varises tungkai dapat menyebabkan emboli dok? Silakan, Dr. Yan atau Dr. Edwin. Ya, jadi ini varises itu kadang-kadang dikaitkan dengan namanya DVT, ya, deep vein thrombosis, ya. Nah, ada orang dengan adanya suatu varises itu sebenarnya selama dia masih uh, baik itu tidak ada masalah. Cuman masalahnya pada orang-orang tertentu tidak inkompetensi, kemudian ada kelainan misalnya obstruksi, ya, yang di atas misalnya pada kelainan dokter Pandu biasanya itu ya di pelvis ya, tumor kah atau apapun itu yang bisa menyebabkan obstruksi dan terjadinya suatu trombosis. Tapi untuk risiko terjadi emboli, ya ini perlu saya klarifikasi. Bukan tidak mungkin ada, tapi angkanya adalah kecil sekali. Ya, ada kemungkinan tapi kecil sekali. Ya, jadi itu penting itu. Oke. Baik, Terima kasih. Silakan. Ya. Ya, Dr. Yan, saya lanjutkan ya dok. Ini pertanyaan dari Dr. Asnawati. Izin bertanya, tujuan dari pemakaian stocking kompresi untuk apa? Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana cara kerjanya stocking kompresi untuk mengatasi Ya, varises dok. silakan Dokter Edwin ini cocok ini. Silakan. Silakan, Dr. Edwin. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi seperti kita ketahui tadi salah satu yang membantu aliran darah pada vena itu adalah dengan adanya kontraksi dari otot. Nah, tujuan dari prinsip dari stocking kompresi itu adalah kita memberikan tekanan yang gradual terhadap di tungkai bawah. Tujuannya supaya apa? Dia membantu mengalirkan darah ke proksimal. Jadi kalau pada vena, pada ekstremis inferior itu kompresi stockingnya itu stocking yang khusus, bukan yang dijual untuk orang awam ya. Jadi seharusnya itu harus gradual compression stocking. Yang dimaksud gradual compression stocking itu apa? Tekanan di daerah distal itu
harus lebih tinggi dibandingkan yang di proksimal. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memeras darah di vena itu supaya mengalir satu arah kembali ke jantung. Jadi memang stocking ini khusus kalau di luar negeri itu bahkan dia sangat customized. Jadi pasien satu dengan pasien yang lain berbeda karena diukur sendiri, kemudian dibuat secara custom di pabriknya, kemudian dikembalikan ke pasiennya untuk digunakan. Nah, di market kita tentu saja hal itu sangat susah. Jadi memang ada beberapa merek pabrik itu di sini membagi itu berdasarkan size-nya dan jenis tekanannya. Jadi itu. Nah, yang penting yang perlu kita perhatikan adalah yaitu tekanannya di distal itu harus lebih tinggi dibandingkan yang proksimal. Stocking untuk varises ini termasuk cara pakainya itu susah, jadi tidak mudah karena ada caranya sendiri. Karena untuk masuk di daerah ankle itu susah sekali karena itu tekanannya paling tinggi. Jadi memang khusus untuk itu. Dan tiap pasien biasanya kita ukurnya selain dari ukuran kita ukur lingkar tungkai, lingkar betisnya, lingkar ankle-nya dan lingkar pahanya, kita juga menentukan tekanannya. Biasanya kalau di bawah kita pakai 20 sampai 30, kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Saya baru tahu dok bahwa ternyata stockingnya khusus ya dok. Gradual compression tadi dok ya. Jadi kompresinya bertahap. Yang Iya, paling Dok. distal adalah yang paling kuat kompresinya, tekanan. Iya, Yang karena ke tekanannya Ya, beda-beda Dok itu di. itu benar Dokter Edwin ya, Dokter Pandu. Jadi ya, kadang-kadang kita ini nggak mengerti itu kompresi. Teman-teman dokter umum mungkin dulu lupa atau pas waktu kuliah itu bolos gitu ya. Jadi dinamakan dengan kompresi stocking itu, ya, dia graduasi, gradual dari yang paling keras ke atas semakin longgar. Itu prinsip dari aliran darah vena. Nah, jadi kalau nanti teman-teman misalnya di daerah tidak ada stocking, kan karena stocking juga harganya mahal ya. Nah, bisa dimanipulasi dengan elastic bandit atau dilakukan dengan elastic bandit. Nah, tapi harus ada tekniknya, yaitu melakukan kompresi atau pembebatan dari yang kencang, makin lama makin longgar ke atas. Ya. Karena kalau salah, tadi Dr. Edwin bilang, kencang, 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 atau longgar, makin kencang, akhirnya yang muncul apa? Bengkak di bagian bawah, di dorsumnya bengkak. Nah, itu harus hati-hati. Karena salah daripada sistem kompresi. Sehingga untuk mencegah kesalahan tadi itu, makanya dimunculkan kompresi, stocking, kompresi yang sudah ada ukurannya. CCL1, CCL2, dan CCL3. Itu tambahan dari saya, Dr. Pandu. Silakan. terima kasih dokter. Ini saya rangkum dok, ada pertanyaan dari dokter Widi Tasman kembali. Dan 3 pertanyaan saya rangkum ya dok. Mengenai terapi atau manajemen penata laksanaan operasi varises. Jadi pertanyaan pertama dari beliau adalah bagaimana operasi varises yang sebetulnya? Apakah diperbaiki katupnya? Kemudian apakah juga dikenal pemasangan stent pada varises tungkai? Dan yang terakhir, bagaimana terapi laser pada kasus varises tungkai? Mungkin bisa dijelaskan secara uh, singkat dok. Ya, Silakan Dok. dok. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang yang seperti kita ketahui varicose vein itu adalah pembelebaran dari pembuluh darah vena. Jadi terapi kita adalah kita mengeliminasi dari pembuluh darah vena yang mengalami varises tersebut. Jadi prinsipnya adalah kita melakukan eliminasi. Ya, eliminasi itu ada berbagai macam cara. Salah satunya bila pembuluh darah varises ukurannya yang kecil, jenisnya yang retikularis, kita bisa eliminasi menggunakan skleroterapi. Kemudian selain itu kita juga kalau pembuluh darah yang besar yang terkena itu kita lakukan metode pembedahan. Pembedahan sendiri kita bisa lakukan open. Itu zaman dahulu kita lakukan, kita sampai sekarang cukup juga mengerjakan, yaitu kita lakukan stripping varises. Jadi kita masukin strippernya itu ke pembuluh darah venanya sampai ke proksimal, kemudian kita tarik dari venanya. Jadi pembuluh darah vena yang mengalami varises itu kita ambil. Itu kita lakukan stripping varises. Nah, namun stripping varises itu biasanya zaman dulu juga disertai dengan ligasi tinggi. Jadi kita memotong di daerah yang refluksnya. Jadi kita ligasi di daerah saphenofemoral junction. Jadi kalau ada yang mengenal istilah high ligation atau ligasi tinggi dan stripping varises itu kombinasi terapi tersebut. Nah, semakin perkembangan zaman, maka metode endovaskular itu cukup populer. Jadi metode endovaskular itu jadi kita
menghindari sayatan yang cukup besar dan tidak terlalu invasif kalau menurut orang awam. Jadi kita masukin puncture, kita masukkan, kalau laser kita masukin probe laser ke dalam pembuluh darah vena itu, kalau radiofrekuensi kita melakukan masukin probe radiofrekuensi. Jadi kalau laser dan radiofrekuensi prinsipnya dia adalah mengobliterasi dari lumen pembuluh darah vena yang mengalami varises itu. Bagaimana kita mengobliterasi lumen pembuluh darah vena itu? Kita rusak dari endotel dari pembuluh darah venanya itu. Kalau pada laser kita rusaknya menggunakan suhu. Jadi kita menggunakan panas. Kalau radiofrekuensi kita merusaknya menggunakan radiofrekuensi. Jadi kita lakukan obliterasi dari lumen pembuluh darah vena itu. Namun perlu diingat kalau kita menggunakan laser atau radiofrekuensi, kita harus melakukan kompresi. Jadi kompresi itu pasca terapi kita lakukan dengan stocking bisa, dengan elastik bisa, dan saat durante operasi prosedurnya kita lakukan pemberian cairan tumesen. Tujuannya selain itu sebagai analgetik, dia juga bisa untuk membantu kompresi. Jadi pembuluh darah vena itu kita kempetkan. Setelah kempet kemudian kita bakar atau kita ablasi. Nah, kemudian ada metode yang lain yang terbaru itu dengan MOCA, mechanical chemical ablation. Jadi yang di gambar tengah bawah itu, jadi itu ada probe-nya itu, jarum itu bisa muter 360 derajat sambil dia menyemprotkan agen skleroterapi. Jadi dia merusak endotel dari pembuluh darah. Kemudian juga ada yang menggunakan lem. Jadi lem itu yang di kanan bawah itu dimasukin secara endovaskular di lumen venanya, kemudian kita lakukan kompresi. Tapi yang perlu diingat, baik terapi semua ini, ingat kita pentingnya melakukan kompresi pasca terapi. Kenapa? Karena lumen pembuluh darah yang sudah kita rusak itu, jika kita tidak melakukan kompresi, nanti bisa terbentuk rekanalisasi kembali, jadi bisa kekambuhannya cukup tinggi. Jadi jangan lupa terapi kompresi itu sebagai terapi tambahan, jadi tidak boleh dilupakan. Jadi prinsipnya itu adalah kita melakukan eliminasi dari pembuluh darah vena. Baik, dok. Berarti tidak ada opsi untuk yang stenting atau melebarkan itu tidak ada ya, dok ya? Kalau Karena untuk stenting tidak ya, karena varises itu kan pembuluh darah venanya membesar, ya membesar. Kalau kita pasang stent nggak mengecil kan, tujuannya kita menghilangkan yang besar itu. Mungkin ini, mungkin dari baik, dokter dok. ini tambahnya. Ya, jadi benar untuk Edwin tadi Dokter Pandu ya. Jadi penting sekali teman-teman dokter umum itu memberikan edukasi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada orang habis melakukan tindakan endovenus laser atau apapun endovenus radiofrekuensi, kemudian berapa lama kemudian dia kambuh atau muncul lagi. Nah ini hati-hati memberikan edukasi kepada pasien bahwa hal ini bisa saja terjadi. Ada kurang lebih antara 5-10% gitu ya. Nah kenapa? Karena tadi Dr. Edwin bilang pada waktu dia melakukan endovenous terapi, baik laser, radiofrekuensi, dokter yang melakukannya itu dia mempunyai waktu, memerlukan waktu untuk melakukan obliterasi. Nah, pada waktu kalau dia belum sempurna obliterasinya, si pasien tidak memakai stocking secara baik, kemudian pola perilaku hidupnya juga nggak berubah, itu akan bisa terjadi yang namanya residiv atau recurrence ya. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan, wah ini dokternya yang melakukan ini nggak benar nih. Ah, jadi hati-hati. Jangan nanti karena akan bisa menimbulkan kegaduh, kelisahan gitu ya pasien kalau diomongin gitu. Makanya saya selalu kalau saya selalu edukasi, hati-hati. Ini belum obliterasi sempurna, bisa saja terjadi reparensi. Sehingga harus dijaga, stocking harus taat, aktivitas jangan terlalu capek gitu. Itu penting diingatkan kepada pasien-pasien kita. Dari saya rasa itu, Dokter Pandu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Edwin dan Dr. Yan. Izin lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok, mengenai stocking kompresi juga ini, dok. Pertanyaan dari Dr. Indriana Budiono dan Dr. Ricardo Pratama. Saya coba rangkum sekalian ya, dok. Dari Dr. Indriana, apakah stocking varises ini dapat menyebabkan varises bertambah berat? Mungkin kalau pemakaian tidak tepat atau jenisnya tidak tepat, apakah justru dapat menambah varises bertambah berat? Kemudian juga apakah korset pada wanita bisa menyebabkan varises pada kaki? Mungkin itu dulu, dok. Silakan Dr. Edwin atau Dr. Yan. Ya, terima kasih. Jadi apakah pertanyaan pertama yang stocking bisa memperbuat varises? Sebenarnya tujuannya stocking atau terapi kompresi itu adalah mencegah progresivitas dari penyakit vena tersebut.
Dengan cara apa? Kompresi yang diberikan oleh stocking itu bisa membantu tenaga dari otot kita, kontraksi otot kita untuk meremas, istilahnya meremas pembuluh darah vena itu supaya darahnya mengalir. Nah, darahnya kan harus mengalir satu arah ke arah jantung. Oleh karena itu, bagaimana cara membuat darah itu bisa mengalir satu arah? Kita mainkan di tekanannya. Jadi semakin distal itu harus lebih tinggi, semakin ke proksimal, semakin dekat ke jantung, ke paha itu tekanannya lebih rendah supaya apa? Arahnya aliran darah venanya itu kembali ke jantung, bukan sebaliknya. Kalau misalnya itu stocking yang khusus untuk varises memang seperti itu. Kalau misalnya kita balik tadi seperti katakan dokter Ian, misalnya di paha lebih tinggi tekanannya dibanding yang di distal, tentu saja darah dari betis ketika mau masuk ke paha itu akan mengalami tahanan, malah akan jadi pooling darah di distal, maka kakinya bertambah bengkak. Itu yang bisa berbahaya ya. Mungkin itu. Bisa ya dok ya. Kalau Iya, pemakaian tidak. Terus iya. tadi mengenai pemakaian korset dok, apakah bisa menyebabkan varises di kaki dok? Kalau korset perut masih dok. Iya, Kalau dari saya sih saya tidak pernah belum mendengar sih dok. Mungkin dari udah dokter. terian, dok. Ya, Ada, nggak ada pengaruh ya. ada ya dok Kecuali ya. kalau orang tersebut mempunyai ada kelainan di daerah pelvik ya, itu baru bisa menimbulkan. Tapi kalau hanya korset enggak. Karena kita tahu tekanannya kan nggak sampai ke dalam ya. 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 Baik dok, lanjut dok. Belum ada sih anunya. Ada ya dok Silakan. ya, sebentar. Jadi sementara belum belum dilarang ya dok ya pemakaian korset ya dok ya untuk wanita. Kalau high heel kan jelas ya dok. Kalau Hati-hati high gitu. heels sudah terbukti ya, sudah ada penelitiannya bahwa meningkatkan risiko terjadinya CVI tadi itu 5-10%. Baik, baik. Lanjut dok, dari dokter Ricardo Pratama, izin bertanya pada pasien memiliki CVI disertai peripheral artery disease. Apakah penggunaan stocking kompresi tetap diberikan atau ada penilaian khusus? Silakan dokter Rian mungkin dok. Nah, ini kok kasihan banget orangnya ya. Sudah PAD kena CPI. Waduh, ini yang bertanya ini nemen ini. Ini terlalu menyiksa pasien ya. Jadi begini, kontraindikasi PAD dokter umum harus tahu ya. Ya tidak boleh melakukan compression ya. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda iskemik ya, jangan tambah makin dikencengkan gitu ya. Jadi ya penting sekali tahu. Nah, terus sekarang kita pilih mana ini kan begitu. Ya, kan optionnya ta. Nah, apakah kita mau melakukan compression untuk varisesnya atau kita harus pentingkan untuk PAD? Yang pasti adalah yang mana eh, lebih berbahaya. Ya, tentunya kita tahu semuanya kelainan yang paling berbahaya adalah arteri karena arteri dapat menimbulkan limb iskemik. Nah, itu yang paling harus diutamakan gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau varisesnya gimana dok? Ya varisesnya ya bisa dengan pola hidup, misalnya jangan berdiri pada satu posisi yang lama. Sampai kemudian kalau dia lagi istirahat, elevasi tungkai. Nah, itu akan membantu daripada aliran darah secara pasif ke arah jantung. Saya rasa gitu dari saya, Dokter Pandu. Baik, terima kasih Terima dok. kasih. Karena waktu, Wah, waktu dok, satu pertanyaan terakhir mungkin ya dok. Mungkin bisa dijawab diskusinya oleh seru dokter. ya ini ya. Sampai 1 jam Iya dok, bertanya terus ini teman. banyak Saya dok. lihat ini Bisa, sampai 600 ya. Empat iya ratus, dok. 500. Wah, luar biasa ini pesertanya nih. Ya, silakan. Ya, pertanyaan terakhir ini dok. Bagaimana terapi antikoagulan antiplatelet pada insufisiensi vena dan peripheral arteri yang disertai nyeri neuropatik? Wah, ini pertanyaan kayak agak ini dok, sophisticated ini dok. Apakah vena stripling dan grafting dapat meningkatkan resiko emboli? Apakah pasien perlu mendapatkan terapi pasca tindakan invasif? Mungkin dokter Edwin ya, nanti bisa dilengkapi dengan dokter Rian. Silakan. Ya, dok. Terima kasih. Saya coba jawab dulu ya. Jadi prinsipnya kalau varises itu kan adanya gangguan dari pembuluh darah vena sehingga reflux. Nah, salah satu kita tahu faktor resiko terbentuknya clotting pada pembuluh darah kalau ada gangguan di aliran darah. Jika aliran darah mengalami turbulensi, itu salah satu faktor resiko terbentuknya trombus ya. Kalau sudah trombus, ya mau nggak mau harus kita lakukan sesuatu, kita lakukan terapi ya. Nah, penyakit varises itu juga tidak menutup kemungkinan mengalami komplikasi. Salah satu komplikasinya kalau parah itu juga bisa mengalami trombosis di pembuluh darah yang mengalami varikos itu.
Namun prinsip terapi vena adalah kita mengeliminasi dari pembuluh darah yang mengalami varises itu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, maka akan jadi turbulensi terus dan resiko akan terbentuk trombus juga cukup besar. Nah, lain hal dengan salah satu penyakit vena yang satunya yaitu deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis itu adanya trombosis pada vena dalam. Kalau vena dalam itu mengalami trombosis, yang kita takutkan kalau trombus itu lepas dan mengikuti aliran darah. Salah satu komplikasi yang paling kita takutkan kalau kita terjadi pulmonal emboli. Ya. Nah, salah satu precaution khusus yang saat kita lakukan terapi pada varises. Varises yang kita terapi adalah pembuluh darah vena yang superficial. Itu jika ada trombosis di vena dalamnya atau vena profunda, itu merupakan suatu kontraindikasi untuk kita lakukan terapi pada vena superficialnya. Kenapa? Karena kalau nanti kita ambil vena superficialnya, padahal di vena profundanya pasien mengalami ada trombosis atau DVT, maka kakinya pasti akan bengkak karena aliran darah baliknya pasti akan jauh berkurang karena kedua sistem venanya mengalami gangguan seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan terapi pada vena superficialnya, terus kita pastikan tidak ada trombosis di vena dalamnya. Oleh karena itu pentingnya tadi dilakukan USG. USG itu salah satunya kita lihat ada tidaknya trombosis di vena dalam. Pun ketika kita melakukan tindakan invasif seperti kita lakukan radiofrekuensi atau kita lakukan mechanical ablation atau kita lakukan endovenous laser ablation, itu kita mulai melakukan ablasi di vena superficialnya itu tidak boleh terlalu dekat di junction ketika masuk vena profundanya. Kenapa? Karena energi panas yang dihasilkan oleh laser atau radiofrekuensi itu bisa menginduksi terjadinya trombus. Jadi kalau kita melakukannya terlalu dekat di vena dalam hal ini kalau di vena saphenofemoral junction, itu bisa menginisiasi trombus di vena dalam. Nanti malah bisa resiko terjadi pulmonal emboli pasca tindakan kita. Jadi itu berbahaya sekali. Jadi itu yang harus kita awasi benar-benar. Jadi tindakan laser atau frekuensi tidak mudah ya karena hanya di laser, tapi tidak, itu juga ada faktor resikonya berbahaya ya. Mungkin itu. Baik. Gitu, Makasih dokter. Mungkin dokter Rian gitu. mau tambahan dok? Terakhir dok. Ya, nah ini sampai sudah lebih 3 menit loh Dokter Pandu. Padahal saya tadi kontraknya sama Dokter Linda katanya sampai jam Nah, jam berapa? jam Jam 16 4 ya. ya. Jam 4 Nah, jam pagi nih. 4, jam 6 ini di Papua jam 6. Ini lebih dari 5 menit ini. Tapi nggak Seru apa-apa lah, dok. memang saya dimarahin ketua ID nanti. Jadi jadi sekalian kita resume ya. Jadi kelainan varises pada tungkai atau yang dinamakan dengan chronic venous insufficiency ini ya disebabkan karena adanya inkompetensi dari katup itu patofisiologisnya. Sehingga kalau dibiarkan lama-lama yang tadi awalnya tidak tidak kelihatan, akhirnya kelihatan grade 2, grade 3 dan sampai ada ulkus pada grade 6. Nah, penanganan yang lebih cepat, yang lebih agresif, itu akan menyebabkan pengobatan yang lebih tuntas, lebih cepat. Kalau dia sudah kronik, apalagi sudah ada ulcer yang kronik, itu akan lama sekali sembuhnya, sehingga menyebabkan yang pertama pasien ketidaknyamanan, ya, karena ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Yang kedua adalah biaya untuk perawatan luka kronik itu sangat mahal, apalagi kalau menggunakan modern dressing, ya, mungkin teman-teman dokter umum banyak yang tahu. Nah, sehingga perlu yang cepat. Nah, untuk menegakkan diagnosa daripada CVI atau varises ini, ya, yang pertama memang klinis, anamnesa klinis dan diagnosa pastinya dengan USG untuk mengetahui patofisiologisnya, derajatnya, lokasinya, dan jenis terapi apa yang akan kita berikan. Jadi tidak semua varises langsung di laser. Nah, ini kan sekarang kan banyak trennya nih. Apa-apa sedikit-sedikit laser, apa-apa sedikit-sedikit laser tanpa mengetahui patofisiologisnya. Nah, kalau nggak tahu nanti tadi tuh ternyata ada DVT-nya di vena dalam, di laser aja vena superficialnya, tambah cilaka. Atau yang kedua, lasernya tidak memperhatikan perforantes dan segala macam. Baru dioperasi 2 minggu kemudian recurrency lagi. Nah, itu sangat tidak nyaman bagi pasien, ya. Nah, dan juga nanti bagi kita sendiri tenaga medis.
Ya, penting sekali CPI ini dibedakan dengan PAD. Ya, klinisnya angka pemeriksaan ABI adalah modalitas yang paling sederhana bisa membedakan kedua ini selain daripada faktor risiko dari anamnesa. Ya, terus kemudian lagi eh, stalking, hati-hati pemakaiannya harus mengetahui aturannya, kompresi stockingnya ataupun beban tekan yang dilakukan pada pasien tersebut. Dari saya itu Dokter Pandu. Eh, Terima kasih sekali lagi kami atas nama Himpunan Doktorat Kadi dan Vaskular Indonesia, chapter atau korwil daripada Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada IDI Surabaya yang sudah memberikan kesempatan kami untuk memberikan edukasi kepada teman-teman daripada dokter umum. Dari kami itu kami kembalikan kepada Dokter Pandu dan Dokter Linda. Terima kasih, Rian. Saya ralat ya dok, bukan hanya dokter umum dok. Jadi di sini bebas dok, sejawat dokter ada mahasiswa kedokteran juga bisa ikut dolan Oh dok. iya, Jadi ada mahasiswa kedokteran juga ya. ada spesialis juga Oke. mungkin saya ikut Spesialis juga boleh bisa masuk ya. boleh dokter buka dok. Oh, iya. Tapi Bayarnya memang lebih mahal ini kalau gitu kita spesialis. khususkan atau kita prioritaskan untuk teman-teman siapa tuh. Ya, ini Baik, bagus terima ini kasih. topiknya bagus Ya, Dokter Pandu untuk ya, refreshing ilmu bagi teman-teman juga ya. ya. Jadi salutlah buat ID Surabaya yang mempunyai ide untuk melakukan dolan ini ya. Terima Ya. kasih. Salam sehat Baik. selalu dari kami HBT KPI. Baik, terima kasih banyak Dokter Yan dan Dokter Edwin. Terima kasih banyak dari IDI. Sama IDI kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan Dokter Yan jauh-jauh dari Papua ini dari sela-sela kesibukannya memberikan waktu dan kesempatannya yang cukup berharga kepada kita semua bisa sharing di sini. Terima kasih Dokter Yan dan Dokter Edwin atas penjelasannya yang luar biasa mengenai topik varises. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau yang kurang pas, saya kembalikan ke host Dokter Linda. Silakan Dokter Linda. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Iya, baik para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama webinar Dolan ID seri ke-52 bersama dengan HBTKVI dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Dokter Yan dan juga Dokter Edwin yang sudah berbagi ilmu tentang varises ya, dan juga terima kasih Dokter Pandu yang sudah memandu acara dengan sangat baik sehingga acara webinar Dolan ID sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator, dan jangan lewatkan untuk seri ke-53 minggu depan webinar Dolan ID itu akan menampilkan topik dari Perbani, jadi Perhimpunan Bedah Anak Indonesia, dengan topik kegawat daruratan abdomen pada bayi dan anak dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Purna Wirawanto, spesialis bedah anak, subspesialis DA konsultan, dan juga Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis DA. Jadi jangan lewatkan minggu depan topik kegawat daruratan abdomen pada bayi dan anak untuk webinar Dolan ID seri ke-53. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar Dolan ID seri ke-52. Saya Linda Astari selaku host pada sore hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, penarasumber, dan juga moderator yang telah mengikuti acara webinar. Dan maaf apabila dalam pelaksanaan webinar Dolan ID sore hari ini ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Dokter Yan, Dokter Terima Ed. kasih IDI Surabaya. Terima kasih Terima kasih ya, dokter. Dok. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, Betul, betul, betul.